Selamat siang untuk Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Silvi Basalia dan juga ada rekan-rekan saya juga, ada Mas Rama, ada Mas Alif Sultan Rasya, dan yang terakhir ada Mas Andi Batara. Di sini kami akan membahas terkait analisis Big Data untuk Teliumart, di mana untuk sebagai tugas asesmen 2 kami di mata kuliah analisis Big Data. Boleh next selanjutnya. Oke, boleh di next lagi. Ya, di sini yang pertama kami akan membahas tentang data understanding dan strategi. Oke, strategi pengumpulan data dan integrasi. Yang pertama itu ada identifikasi sumber data. Jadi Teliomart memiliki 3 sumber data utama yang akan digunakan dalam analisis ini. Yang pertama adalah data transaksi pelanggan, data kunjungan situs web, dan data media sosial. Masing-masing sumber data ini memberikan wawasan yang berbeda-beda tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh selalu terbaru dan relevan. Data transaksi dapat diambil dari sistem POS atau point of sale yang digunakan di toko, sedangkan data kunjungan situs web dapat diperoleh melalui alat analitik web seperti Google Analytics. Untuk data media sosial, Teliumart dapat menggunakan API dari platform media sosial untuk mengumpulkan data ulasan dan interaksi dari pelanggan. Yang ketiga adalah integrasi data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan ketiga dataset tersebut. Proses ini melibatkan penggabungan data berdasarkan ID pelanggan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perilaku pelanggan. Teknik ETL atau Extract Transform Load akan digunakan untuk membersihkan dan memformat data sebelum analisis dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan konsisten. Oke, lalu ada juga potensi value creation dari data. Peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi dengan menganalisis data transaksi dan media sosial, Teliomart dapat memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan Teliomart untuk menyesuaikan penawaran produk dan layanan, sehingga Teliomart dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Lalu juga ada segmentasi pelanggan, yaitu data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda-beda. Dengan memahami karakteristik masing-masing segmen, Teliumart ini dapat melakukan penargetan pemasaran yang lebih efektif tentunya, sehingga dapat meningkatkan konversi dan mengurangi biaya pemasaran. Lalu yang ketiga adalah optimalisasi stok. Maksudnya adalah jadi optimalisasi stok ini adalah menganalisis data transaksi itu dapat membantu Teliumart memprediksi permintaan produk di masa depan. Dengan informasi ini, tentunya perusahaan dapat mengoptimalkan inventaris dan mengurangi resiko kelebihan stok atau bahkan kekurangan produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas. Oke, yang selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Mas Rama. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data dengan menggunakan Python yang saya dan kami gunakan yaitu Google Colab. Boleh di next. Oke, eksplorasi data dengan Python. Kita membuat beberapa rangkaian. Yang pertama, menggabungkan, kedua menghitung Customer Lifetime Value atau CLV, dan yang ketiga klasifikasi pelanggan, dan yang terakhir kita akan memvisualisasikan hubungan antara aktivitas web dan pembelian. Oke, yang pertama dari penggabungan data, dari ketiga data yang kami dapatkan yang ada dari transaksi, eh, web visit, dan sosial media.
Jadi langkah pertama dalam analisis ini adalah menggabungkan ketiganya, ketiga dataset berdasarkan ID pelanggan atau customer ID kalau di sini. Ini akan memberikan satu dataset yang komprehensif yang mencakup informasi tentang transaksi-transaksi, kunjungan web, dan interaksi media sosial sosial pelanggan. Berikut adalah contoh kode untuk menggabungkan datanya di Google Colab. Oke, bisa di next. Dan yang kedua, eh, ini caranya untuk menghitung customer lifetime atau CLV. Ada kodenya juga, eh, bisa dilihat eh, sedemikian rupanya. Jadi di sini di CLV adalah metrik yang penting menunjukkan nilai total yang diharapkan dari seorang pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Dengan menghitung CLV, Teliumart dapat mengidentifikasi pelanggan yang paling berharga dan merencanakan strategi pemasaran yang sesuai. Berikut adalah contoh kode untuk menghitung CLV-nya. Oke, di next slide. Jadi yang selanjutnya kami akan mencoba di back dulu. Yang ketiga, kita akan mengklasifikasikan pelanggan mulai dari low value, moderate, sama engage. Jadi dapat dilihat dari grafik-grafiknya. Ini yang kami peroleh dari pengklasifikasiannya. Boleh dilanjut, Mas Alif. Dan ini visual hubungan antara aktivitas web dan pembeliannya. Jadi di sini yang kami peroleh itu eh, dengan lamanya durasi kunjungan maka akan juga berbanding lurus dengan total pembelian. Jadi yang kami peroleh seperti itu. Mungkin dari Python-nya eh, cukup dari saya. Mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Alif. Mas Alif, silakan. Ya, terima kasih Mas Rawan atas kesepakatannya. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai poin keempat dari presentasi kami, yaitu Business Insight dan Rekomendasi. Jadi untuk insight utama untuk CEO sendiri, itu pertama dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pelanggan yang menghabiskan lebih banyak waktu di situs web cenderung melakukan pembelian yang lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa meningkatkan atau peningkatan pengalaman pengguna di situs web dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan. Nah, selain itu juga, segmentasi pelanggan menunjukkan bahwa ada peluang untuk meningkatkan nilai pelanggan yang terlibat. Dengan memahami karakteristik masing-masing segmen, Teliumart dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu berikutnya, dari poin untuk rekomendasi, yaitu rekomendasi inisiatif strategis. Ada dua poin yang saya sudah coba analisis. Yang pertama itu inisiatif pemasaran berbasis data. Apa maksud dari ini? Yaitu Teliumart disarankan untuk mengembangkan kampanye pemasaran yang ditargetkan untuk segmen pelanggan yang berbeda berdasarkan analisis data. Semisalnya, pelanggan yang terlibat dapat diberikan penawaran eksklusif untuk meningkatkan loyalitas, sementara pelanggan dengan nilai rendah dapat ditargetkan dengan promosi untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Lalu poin kedua, yaitu memanfaatkan data media sosial. Nah, selain itu juga si Teliumart ini dapat memanfaatkan data media sosial untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan. Dengan menganalisis sentimen ulasan dan interaksi di media sosial, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merespon umpan balik pelanggan dengan lebih baik. Lalu untuk berikutnya mungkin bisa diteruskan oleh rekan saya, Mas Andi Batara, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alif. Nah, di sini ada bagian instruksi teknis. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan pendekatan teknis yang digunakan dalam proses analisis big data di Teliumart. Nah, seluruh proses analisis ini dilakukan menggunakan Jupyter Notebook dan juga Google Colab. Nah, kedua platform ini dipilih karena mendukung analisis data secara interaktif, fleksibel, dan sangat cocok untuk kolaborasi tim serta dokumentasi kode yang terstruktur. Nah, setiap tahapan dalam analisis mulai dari penggabungan data dari tiga sumber, perhitungan customer lifetime value, klasifikasi pelanggan, hingga visualisasi hubungan antara aktivitas web dan pembelian dijelaskan dengan kode dan penjelasan yang mendetail. Nah, hal ini bertujuan agar pembaca atau pihak manapun yang membaca hasil analisis dapat memahami logika dan alur berpikir yang kami gunakan.
Nah, kami juga menerapkan prinsip reproducibility, nah di mana seluruh langkah yang kami lakukan bisa diulang kembali dengan hasil yang menggunakan dataset yang tersedia. Nah, ini penting agar analisis bersifat transparan dan dapat divalidasi kapanpun dibutuhkan. Dan terakhir, pendekatan teknis ini tidak hanya membantu menyelesaikan studi kasus secara akurat,